Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilaksanakan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dilaksanakan dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang akan dibahas pada materi kali ini mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, negara-negara yang pernah menjajah negara Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, Jepang seolah memihak kepada bangsa Indonesia dengan mengumandangkan semboyan-semboyan yang membuat bangsa Indonesia percaya kepada Jepang. Semboyan-semboyan tersebut dinamakan dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Nah, dengan mengumandangkan semboyan-semboyan tersebut membuat bangsa Indonesia ini percaya kepada Jepang bahwa Jepang ini memihak kepada kita, kepada negara Indonesia. Setelah Belanda mengalami kekalahan oleh Jepang, ternyata Jepang malah menjajah negara kita. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sejak akhir tahun 1944, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari sekutu dalam Perang Dunia II. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan sekutu. Untuk membuat bangsa Indonesia percaya, Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini dibentuknya bukan oleh negara Indonesia, tapi oleh Jepang, ya. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh seorang jenderal, Kumakichi Harada, dan resmi dibentuknya pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Jadi ada dua garis besar yang harus kalian perhatikan, ya, mengenai dibentuknya BPUPKI, yaitu tanggal 1 Maret itu dibentuknya, ya, dan resmi dibentuknya yaitu pada tanggal 29 April tahun 1945. Pengurus BPUPKI adalah pertama ketua, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang ditunjuk oleh Jepang, dan wakilnya itu ada dua, perwakilan dari Jepang dan perwakilan dari Indonesia, Ichibang Yoshio dan Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI merumuskan dasar negara Indonesia. Ada 3 orang yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ini mengemukakan usulannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Ada 2 rumusan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Rumusan yang pertama diajukan secara lisan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan,
peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Mr. Muhammad Yamin ini mengemukakan rumusan negara, ada yang berupa lisan dan ada yang berupa secara tertulis, ya. Berikutnya adalah rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Mr. Supomo mengusulkan rumusannya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, berikutnya yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia diberi nama dengan Pancasila, sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sampai dengan sekarang, ya. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, dan E. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Pada sidang kedua ini ada 6 poin penting yang menjadi agenda sidang, yaitu pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, 2. Kewarganegaraan Indonesia, 3. Rancangan Undang-Undang Dasar, 4. Ekonomi dan keuangan, 5. Pembelaan negara, dan 6. Pendidengajaran. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 tersebut dibentuk guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Setelah itu, sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, rumusan dasar negara ini tercantum dalam Piagam Jakarta, ya. Perbedaan antara susunan sila-sila Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terletak dalam sila ke-1. Ya, sila ke-1 dalam Piagam Jakarta berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara dalam yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti? Karena negara Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam agamanya, bukan hanya terdiri dari satu agama saja, bukan hanya agama Muslim saja, maka digantilah supaya lebih umum sila ke.
sila pertama akhirnya diganti dengan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara perbedaan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat, ya. Nah, untuk itu sampai di sini dulu mengenai materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Chunbi Kosakai. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Chunbi Inkai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.